keempat, 2 Raja-Raja, mic-nya boleh ditambah sedikit. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Mari kita akan baca kembali. Kita akan baca kembali 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 44. Saya akan baca maut dalam kuali. Kita baca bergantian. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada satu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masukkanlah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Ayat 39. Kemudian dicedoklah dari makanan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. 41. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 43. Lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berapa banyak yang hadir pada minggu yang lalu? Coba saudara lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, hampir semua. Saudara, saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan pada minggu yang lalu, tetapi saudara, di dalam bagian ini Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu telah terjadi sebuah kelaparan di Gilgal, di dalam ayatnya yang ke-38. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat 41, hampir saja ada 100 orang nabi mati terbunuh kalau tidak ada Elisa pergi ke sana. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang di mulutnya ada perkataan firman, yang berkata beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ambillah tepung yang menggambarkan tentang tubuh dan darah Kristus yang meluputkan saya dan saudara dari maut. Hari-hari ini dibuktikan laki-laki, perempuan, anak-anak Tuhan yang di dalam mulutnya ada pedang roh, yaitu yang berkata apa? Beginilah firman Tuhan. Dan apa yang dia katakan itu terjadi. Apa yang dia sampaikan itu terjadi. Dan itu kalau saudara baca, didapati saudara dalam ayat sebelumnya, Elisa adalah orang yang menurut saya 3 kali saudara menyentuh orang dan hidup. Yang pertama, ada keguguran bayi di Yeriko, betul? Dan dia, saudara, mentahirkan air yang ada di Yeriko, sehingga tidak ada lagi bayi-bayi yang gugur. Yang kedua, di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayatnya yang ke-36, mari kita lihat. Ayat 33. 2 Raja-Raja 4 ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan saudara ayat 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati. Saudara, yang ketiga ayat 33, Alkitab mengatakan saudara, maju ayat 33. Elisa berdoa, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ketika ia mati, tulang-tulangnya membangkitkan orang. Saudara, ada 3 double porsi yang dimiliki oleh Elisa. Siapakah Elisa? Orang yang tergila-gila dan berkata, di mana Tuhan Allah Elia? Dia adalah orang yang berani, bukan hanya memandang dari jauh, tetapi dia adalah orang yang berani mengikuti arus Tuhan. Masuk dalam kedalaman, sekalipun kedalaman itu ada harganya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Otoritas dan kuasa tidak didapat dari kata-kata yang keras. Otoritas dan kuasa tidak dapat dari kata-kata yang benar. Saudara ya, secara saudara bahasa puitis. Tetapi otoritas dan kuasa didapat Elisa ketika dia memperkatakan firman, ketika ia berdoa. Jadi kita tidak sekedar mengatakan sebuah, kami ikat segala iblis, kami ikat segala kuasa kegelapan, tanpa kita doa. Semua itu didapat
nama Yesus papaku sembuh. Sembuh. Karena engkau telah memenangkannya, engkau dan aku, Alkitab berkata, telah memenangkannya di dalam kamar. Di dalam doa. Jadi kita tidak sekedar berkata-kata, saudara yang berbicara, saudara dengan kata-kata yang kuat, dengan kata-kata yang keras, itu baik, itu bagus, saya mengajar kepada saya dan saudara untuk berbicara. Tetapi saudara, semua itu didapati di dalam doa. Dengar dengan baik. Setan tidak takut dengan suara yang keras, apalagi dengan suara yang pelan. Tapi setan takut dengan orang yang berkata-kata baik keras atau pelan, tapi orang itu tengah berdoa. Itulah sebabnya, saudara, saya melihat Tuhan sedang mencari Elisa yang berani bayar harga di dalam doa. Sehingga ketika dia berkata, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Oleh bilar-bilar Tuhan Yesus menjadi sembuh. Maka sembuh orang itu. Kenapa? Karena Elisa tidak sekedar berkata-kata. Elisa telah memiliki apa yang namanya hubungan doa. Relasi. Amin. Saudara, hari-hari ini, itulah sebabnya dalam 3 bulan ini Roh Kudus melatih kita di dalam doa. Sehingga saudara, jangan saudara kaget ketika engkau beroperasi di alam nyata ini. Engkau sedang terhubung di alam roh. Karena apa? Engkau sedang terhubung dengan kuasa supranatural. Karena engkau telah berdoa. Itulah sebabnya tanpa doa akan ada keguguran. Tanpa doa akan ada kemandulan. Begitu banyak hari-hari ini. Ya, Yesus berkata, gereja telah berubah. Gereja telah berubah. Kenapa? Saudara, rumahku tidak lagi menjadi rumah doa. Rumahku telah menjadi sarang penyamar. Tanpa doa semua mustahil. Bilang kiri kanan saudara, tanpa doa semua mustahil. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita boleh rapat, kita boleh meeting, kita boleh punya rencana, kita boleh punya gedung yang bagus, kita boleh punya segala talenta. Tapi tanpa doa, semuanya itu bagi iblis hanya sebuah apa saudara? Tertawaan. Itulah sebabnya saya dan saudara selama 3 bulan ini kita dilatih Roh Kudus untuk apa? Berdoa. Bilang kiri kanan, ini pelatihan. Amin. Untuk berdoa saudara. Doa tengah malam. Wah, saudara, sambil berpuasa saya melihat ada stamina yang mulai. Ya, seorang polwan berkata seperti ini kepada saya. Ibu Gembala harus tahu, ini lebih-lebih latihan polisi. Saya sudah mengikuti latihan polisi, tapi tidak ada yang seperti ini. Saya sampai pada batas kekuatan, saudara ya. Dan ketika kita mulai berdoa, saudara tahu, ketika engkau mulai berdoa, Tuhan mulai membuka pintu. Ketika engkau mulai berdoa, belenggu-belenggu mulai terlepas. Engkau mungkin tidak lihat dengan matamu, tapi di ujung sana malaikat sedang bekerja. Karena malaikat adalah saudara apa? Roh-roh yang melayani. Hanya diperintahkan dengan apa? Dengan doa. Itulah sebabnya di balik semua spirit, entah itu ekonomi, entah itu pendidikan, entah itu kesehatan, ada yang namanya roh. Yang menahan apa? Terjadi keganjangan ekonomi, terjadi kebangkrutan, terjadi malapetaka. Itu ada roh di belakangnya. Dan semua itu hanya bisa dikalahkan dengan roh doa. Pagi hari ini saya berdoa. Roh doa turun dengan kuat. Hati yang gelora, hati yang cinta Tuhan. Sekalipun hari-hari ini stamina rohanimu sedang dilatih. Saya melihat dan saya bersyukur pada Tuhan. Pada penutupan puasa Esther kemarin saya melihat, saudara, secara kekuatan manusia, daging ini seperti dipres. Daging ini seperti dikuliti, lapis demi lapis. Dan ketika kita mulai berdoa, mulai apa itu? Sore, 100 orang. Saudara, pujian penyembahan kita bisa masuk sampai 5 jam. 4 jam, 5 jam sudah pernah diadakan di tempat ini. Tetapi doa harus kita push. Paling tinggi berdoa saya sudah hitung 2,5 jam. Setelah itu seperti kehilangan tenaga. Benar atau betul? Pendeta James, kita berdoa untuk titik di Tangkoko. Saya bilang, Tangkoko Tuhan, Tangkoko Tuhan. Maksudnya di Tangkoko, saya bilang, buka mulutmu di Tangkoko supaya apa? Di Kota Bitung Tuhan. Aduh Tuhan,
Saya dengar pintu-pintu mulai berbunyi. Lem mulai ke kamar mandi. Lem mulai ke kamar mandi. Hoba sadiki, belum mulai kelar berdoa. Pulang, pergi di luar, minum sedikit, belum lagi. Saudara, ketika Elisa berdoa, tidak dikatakan berapa jam. Tapi sampai anak itu hidup. Bayangkan, itulah ketekunan. Ya saudara, dia sampai apa saudara? Waktu pertama, coba kita lihat. Ayat 31. Ayatnya yang ketiga tuh 34. Ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia menerap di atas anak itu, maka menjadilah panas badan anak itu. Tapi belum hidup. Cuma panas. Ayatnya yang ke-35. Coba kita lihat. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Ah itu kan, kita praktekkan kan doa malam, sekali ke sana, sekali ke sini. Betul kan? Aduh belum. Oh di sana dibutuhkan. Oh Tuhan, haleluya. Hari pertama sekali ke sana, sekali ke sini. Isoman masih banyak. Ulang lagi besoknya. Ya saudara, ya sekali ke sana, sekali ke sini. Betul saudara. Iya kan? Saudara, ini kan kita praktekkan. Saudara, kemudian meneraplah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Saudara, dalam bahasa aslinya dia tersedak. Oh, roh kehidupan mulai masuk. Saudara, itulah sebabnya jangan putus-putus untuk berdoa. Jangan sampai, oh sudah ada perubahan. Itu masih panas. Belum, jadi mesti apa? Tambah ke sana, tambah ke sini. Apalagi kalau mata sudah mulai tertutup. Kita lihat satu ke sana hampir baku tabrak. Saudara, tapi datang. Wah saudara, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Karena tanpa doa, saya merasa kekristenan hanya sebuah permainan. Tetapi dengan doa, kekristenan ada kuasa. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Yesus berkata, apabila 2 orang di bumi sepakat, 2 orang di bumi sepakat meminta apapun, maka aku akan memberikannya kepadamu. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi apabila doa malam tinggal 2 atau 3 orang maju, yang penting Tuhan hadir. Dan apabila kita sepakat, itulah kekuatan unity. Kita sepakat, apa yang kita mau doakan? Oh kita doakan kota ini sembuh, ayo kita sepakat. Ayo kita sepakat, Tuhan janji, tidak mungkin. Ya saudara, Tuhan melanggar janjinya. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata apa yang benar, kata firman Allah. Itulah sebabnya hari-hari ini push diri kita. Push saya dan saudara. Ada seorang berkata kepada saya, Ibu, sebelumnya saya biasa menyembah. 2-3 jam saya bisa menyembah. Tapi entah kenapa ketika masuk di dalam doa saya mulai tertidur. Saudara, kenapa? Karena doa, dimensi pujian dan penyembahan digabungkan dengan doa yang penuh iman akan mematahkan dan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya saudara, itulah sebabnya push diri kita. Push, tekan diri kita. Perbesar kapasitas kita di dalam doa. Wes. Haleluya. Bilang kiri kanan, datanglah berdoa. Oh, saudara, ya, datanglah berdoa. Oh, saudara sedang melakukan hal yang supranatural, yang ditakuti oleh iblis dari sepanjang zaman. Iblis takut dengan orang yang berdoa. Dengan orang yang berdoa tidak sesekali, tapi dengan penuh ketekunan. Itulah sebabnya hari-hari ini saya merasa apalagi digabungkan dengan puasa. Pada malam penutupan, musik lari sendiri, WL lari sendiri. Kenapa saudara? Terjadi kelelahan dan antara saudara tidak makan, tidak minum, tapi berusaha untuk berkonsentrasi. Saudara untuk apa? Untuk mematikan kedagingan ini.
Itulah sebabnya tanpa kematian daging, itu yang dikatakan apa? Keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh, roh ingin berdoa, daging sumanganto. Pandalam apa? Doa. Saudara, itulah sebabnya saya merindukan ada pertemuan-pertemuan doa. Jemaat berdoa pribadi, jemaat berdoa bersama. Hari-hari ini, saudara, tidak ada yang lebih penting daripada kita berdoa. Karena dengan doa, sebuah perubahan pasti terjadi. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat ayatnya yang ke-42. Oleh seorang yang berdoa ini, Tuhan melakukan banyak mujizat. Alkitab bilang, ketika tadi mereka makan roti, sesuatu dari kuali-kuali itu beracun dan ditahirkan. Mereka makan. Tapi saudara, Tuhan belum berhenti. Alkitab bilang, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Saudara, mujizat Tuhan belum berhenti sampai dengan saudara makanan itu menjadi tahir. Ternyata Tuhan buat kejutan. Datang orang bawa makanan juga. Saudara lihat cara kerja Tuhan. Ketika ada seseorang yang berdoa, saudara di tempat itu, Alkitab berkata datanglah dari seseorang. Tidak disebutkan namanya siapa. Tetapi dia membawa apa yang nak. Baal Salisa, artinya saudara, Salisa artinya multiplikasi. Saudara, digandakan. Tuhan menyediakan. Dan orang ini bawa 20. Sementara Nabi ada berapa? 100. Tetapi Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-43. Yuk kita lihat. Bagaimana mencukup? Berikanlah kau pada orang supaya mereka makan. Sebab beginilah orang akan makan, bahkan ada sisanya. Yang makan berapa? 4. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan akan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan sedang menegaskan. Mari kita lihat ayat 43. Ayat 42. Membawa roti hulu hasil. Apa itu hulu hasil? Buah sulung. Apa itu hulu hasil? Hasil pertama. Diberikan pada saat apa, saudara? Bilangan 28 ayat 26. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu. Katakan 7 minggu. Saudara tahu, hari ini adalah kairos bagi Kiev. Kenapa? Karena saya menghitung, sejak dikatakan 7 hari kita terus berdoa. Dari angka 7, saudara ingat dari puncak, saya menghitung. Itu tanggal 4, hari Minggu. Tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25, tanggal 1, tanggal 8. Ini tanggal berapa? 15. Ini genap 7 minggu. Wow. Amin. Ini genap 7 minggu. Saudara ya, saya kaget. Ketika ini, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan. Ini genap 7 minggu. Kalian berdoa. Doa di tengah malam. Doa dan puasa. Dan saudara tahu, itu adalah hulu hasil. Amin. Hulu hasil. Sebuah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Hari ini, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. 7 kali 7 berapa? 49 hari. Kita saudara 7 minggu kan? 7 minggu, 1 minggu ada 7. Dan beberapa waktu ini, Tuhan mengingatkan kita tentang angka 7. 7, bahkan sampai hari ini 7 minggu. Saudara, saya merasa Tuhan sedang menaruh sesuatu. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Apa yang ada padamu akan aku lipat gandakan. Apa yang kurang padamu akan aku sediakan. Bukan hanya aku tahirkan, oh ya saudara, makanan dalam kuali itu. Tetapi aku mendatangkan orang, tidak tahu dari mana. Di dunia sebelah sana ada kelaparan. Di dunia sebelah sana, di tempat orang itu, dia sedang menuai. Dan dia mencari di mana Elisa, dia cari sampai dapat. Dan dia persembahkan. Saudara lihat,
di tengah kelaparan, jangan tanya dari mana datang berkat Tuhan. Karena Tuhan selalu punya banyak cara. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidupmu. Amin. Di sini saya sudah 3 kali mujizat. Ambillah tepung, ketika datang 2 roti, kemudian apa saudara, dilipat gandakan oleh Tuhan. Pada masa kelaparan, anak-anak Tuhan tetap akan Tuhan pelihara. Dengar baik, kita tidak peduli apa yang terjadi ke depan. Tidak peduli dalam tanda kutip. Karena sesungguhnya kita peduli, itulah sebabnya kita berdoa. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, di hulu hasil ini, Tuhan mengingatkan saya. Tadi ketika dalam penyembahan, Tuhan mengingatkan saya tiba-tiba. Ya, nah, ada sesuatu yang harum keluar dari yang haram. Bagaimana Tuhan? Tepat pada saat pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ada yang harum dari yang haram. Ya saudara, di manakah itu? Yuk kita lihat. Dia mempersembahkan yang terbaik. Saudara ya, Lukas pasal 7. Ya Pak Isong boleh naikkan pujian ini. Ayat 38. Ayat 37, 38. Sambil menangis. Di situ ada seorang perempuan berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Dia wanita haram. Tapi dari dalam hidupnya keluar yang harum. Saya kaget. Tuhan berkata dengan jelas, dari yang haram keluar yang harum. Bahkan Alkitab mengatakan ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, membasahi kakinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Apa yang membuat persembahannya? Dia seorang wanita haram. Tapi dari dalam hidupnya, saudara, apa yang membuat Tuhan begitu terpesona dengan dia? Saudara, saya merasa di dalam ayatnya yang ke-48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara, apa yang harum bagi Tuhan? Pertobatan. Pertobatan adalah sebuah persembahan yang harum. Karena Israel pernah bawa lembu terbaik. Israel pernah bawa saudara ya persembahan terbaik. Tapi Tuhan berkata, tidak usah. Bawa pulang semua yang kau punya. Aku tidak berkenan. Karena kamu bohong. Kamu bangsa yang memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hati menjauh daripada aku. Mereka datang dengan apa yang tidak ada pertobatan. Hari ini mungkin engkau telah menjalani hidup yang sulit dalam hidup. Tapi saudara, dengan pertobatan engkau dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik di hari hulu hasil. Bertobatlah. Bertobatlah dari semua kemarahan. Kenapa ini perempuan ini saudara? Aduh, bahaya sekali perempuan ini. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang seperti ini. Di dalam kitab Bilangan 5. Ayatnya yang ke-21. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan ini dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata ke perempuan ini, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengemukkan perutmu. Dan Alkitab bilang apa? Di dalam ayat 22. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengemukkan. Di perempuan ini diberi minum air pahit. Saudara, dia saudara apa Alkitab bilang? Ada kutuk dalam hidupnya. Ada sumpah dalam kehidupannya. Dan Alkitab bilang apa? Di dalam ayatnya yang ke-27. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya
dan berubah setia terhadap suami. Air yang mendatangkan sumpah serapah itu masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Saudara, dia menghadapi sumpah kutuk, sumpah serapah, hidup yang pedih. Bahkan ada ayat sebelumnya kita nggak baca semua, celaka. Orang yang hidup dalam percabulan, orang yang hidup dalam persinahan, mengalami semua ini. Sumpah kutuk, sumpah serapah, hidup celaka, hidup pedih, air pahit. Tapi saudara tahu, siapa yang dapat menolong perempuan-perempuan seperti ini? Tuhan. 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 Alkitab mengatakan, itulah sebabnya perempuan itu tahu bahwa hanya Sang Mesias. Dia tidak pernah beranjak dari situ. Dia menyembah, dia memuji dengan air matanya, dengan rambutnya, dengan minyak wangi yang entah dia beli dari uang hasil apa. Saya juga tidak tahu. Tapi saudara, perempuan ini mendapat perkenanan di hati Tuhan. Saya berdoa, jangan ada jemaat Tuhan yang menjalani hidup dalam persinahan dan percabulan. Karena kalau bukan tolong saudara, manusia satupun di muka bumi ini tidak akan bisa tolong saudara. Tetapi kalau hari ini engkau baik yang mengikuti live streaming, engkau menjalani hidup seperti ini, baik perempuan maupun laki-laki, bertobatlah. Karena masih ada jalan keluar. Bahkan Tuhan terkesima dengan persembahan yang perempuan ini lakukan, yaitu pertobatan. Pertobatan bukan hanya tangisan. Ada orang yang menangis tetapi tanpa pertobatan. Saudara, yang Tuhan mau air mata yang penuh pertobatan. Apa itu pertobatan? Tuhan bilang kepada perempuan yang didapati berbuat zina dalam Yohanes 8. Tidak ada yang lempar batu kepadamu? Tidak, aku juga tidak. Tapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan bikin-bikin ulang. Saudara, saya berpikir perempuan-perempuan seperti ini adalah perempuan-perempuan yang bebas karena Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan saya, sebenarnya mereka tidak bebas. Aku yang membebaskan mereka, tapi dosa mereka aku yang tanggung. Dosa itu tetap ada upahnya. Hal seperti ini saudara lihat, kecelakaan, kepedihan, sumpah serapah, semua ada upah. Daripada perzinahan, percabulan ada upah, maut. Tetapi Yesus, itulah sebabnya Yesus bilang pulanglah. Engkau pergilah dengan selamat. Karena dosamu aku yang tanggung. Nanti aku yang naik ke salib. Makanya pujian tadi, cintamu membuatku bertahan. Karena salib itulah, hanya salib itulah. Itulah sebabnya kita jangan pernah bermain-main dengan dosa. Harganya terlalu mahal. Harganya salib. Saudara, dari yang haram keluar yang harum. Perempuan kedua, saudara, yang mendapatkan mujizat adalah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Alkitab mengatakan di dalam Imamat, di sana dikatakan bahwa perempuan-perempuan seperti ini, maaf, hele DP belangan yang boleh sontok. Najis juga, tanpa tidur najis, belangan najis. Makanya dia takut untuk resiko dari dia. Kalau sampai ada orang yang mendapati atau mengenal dia ketika dia mencari Yesus, dia bisa dilempari dengan batu. Karena dia akan membuat semua orang yang bersentuhan dengan dia najis. Jadi itu sebuah resiko. Saya mau cari Tuhan, tapi bisa dilempar batu. Saya mau cari Tuhan, ini sedangkan apa saudara? Barang yang makanya hukum Taurat itu kalau tanpa kasih karunia, Tuhan datang bagi kita. Wah, bahaya kita. Saudara, Alkitab bilang apa? Sedangkan tempat tidur, bayangkan. Belanga. Nanti saudara baca terus di ayat ini saudara ya. Alkitab bilang apa? Tapi saudara tahu, dia pikir, toh dia sudah mati. Tanpa Tuhan dia sudah mati. Dan dia tahu, asalkan yang najis ini menjamah yang kudus, aku bisa menjadi kudus. Hanya menyentuh ujung jubahnya. Dia berusaha saudara. Dengan apa? Segenap kekuatan yang tersisa daripadanya. Dia berani ambil resiko. Mati kalau mati. Asal baku dapat dengan Tuhan. Saudara. Ya kan?
Begitu banyak orang berdesak-desakan. Saya merasa orang-orang di situ kenal dia. Dan puji Tuhan karena jamahan Roh Kudus. Saudara, mereka seperti terbungkam. Kenapa? Bersentuhan dengan wanita ini menjadi najis. Dan hukum Yahudi mengatakan mereka bisa melempari perempuan ini dengan batu. Berarti ada resiko ketika dia mencari Tuhan. Dan dia tidak peduli. Sekalipun mati, aku mati. Asalkan aku berjumpa dengan sang raja. Ujung-ujung badannya, ya, aku tidak layak. Tetapi ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Itulah iman. Itulah iman. Bagaimana dengan kita? Kadangkala kita mencari Tuhan di tengah banyak kemudahan. Di tengah banyak kemudahan. Kita punya waktu. Kita punya uang transport. Kita punya semuanya. Tapi kita tidak mau cari Tuhan. Perempuan ini untuk mencari Tuhan dia harus bayar harga setengah mati. Tapi dia cari Tuhan. Dan dia dapat. Itulah sebabnya. Dari yang haram keluar yang haram. Ada seseorang lagi. Dia seorang hamba Tuhan. Yesaya pasal 6. Ayat 5. Mari kita baca. 3. Celakalah aku binasa. Aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Siapakah dia? Yesaya. Hamba Tuhan ini sadar. Dia memiliki kenajisan tertentu yang harus dia beresi. Dan ketika itu Tuhan memberikan kesempatan, dia bilang apa? Celaka aku. Aku binasa karena dia tahu. Dia tahu siapa dia. Aku ini najis bibir ternyata. Aku tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Namun aku telah melihat sang raja. Dan hari itu Alkitab mengatakan apa? Ayat 7. Ayat 7. Ia menyentuhkan ya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, ada bara yang menyentuh bibir, menyentuh mulut daripada seorang nabi yang bernama Yesaya. Coba kalau mulut kita ditaruh bara, bagaimana rasanya? Tidak enak. Terbakar. Kadangkala Tuhan izinkan pembakaran demi pembakaran datang dalam hidup kita. Karena apa? Jangan kita pernah merasa bahwa oh kita sudah melayani Tuhan begitu lama. Yesaya sudah melayani Tuhan dari pasal 1 sampai pasal 6. Tetapi Tuhan berkata itulah sebabnya kalau orang semakin masuk dalam kedalaman dengan Tuhan, Tuhan akan mulai memberesi dia. Tuhan akan mulai membenahi dia. Jadi puji Tuhan. Saudara berkata semakin dekat saya dengan Tuhan, kok semakin banyak teguran yang datang. Puji Tuhan. Berarti engkau berada di arus yang benar. Karena sisi dari kebenaran ada dua. Teguran dan pembetulan, dan di sisi lain mujizat. Sisi ini tidak bisa dipisahkan. Karena kebenaran itu Alkitab berkata akan memperbaiki kelakuan. Segala firman yang diilhamkan Allah akan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu harus disampaikan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena sisi yang lain akan ada mujizat. Tanpa kita tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya, maka tidak akan pernah ada mujizat. Oleh sebab itu kebenaran harus dikatakan, walaupun kebenaran itu pahit. Coba datang firman Tuhan. Rasa-rasanya saya dan saudara sedang ditelanjangi. Rasa-rasanya, dan kita mulai berpikir, orang ini tahu dari mana? Orang ini dengar dari siapa? Itu tanda orang tidak bertobat. Karena Roh Kuduslah yang memberitahu orang itu. Roh Kuduslah, saudara apa? Yang sebenarnya sedang mengasihi engkau dan aku. Sedang mengasihi engkau dan aku. Itu Roh Kudus. Roh Kudus kerjanya seperti itu. Saudara, itulah yang namanya, saudara, roh pewahyuan. Dari ketujuh roh Allah, ada apa?
Yesaya 11 berkata, roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh pewayuan, roh nasihat dan apa saudara? Pewayuan dan pengenalan akan Allah. Di situ berarti kuasa Roh Kudus sedang datang dalam hidupmu dan hidupku. Jangan curiga dengan Tuhan. Makanya hari-hari ini tentara adalah orang-orang yang siap dilatih dan diperbaiki. Karena hari-hari terakhir akan ada banyak firman yang apa? Menyenangkan telinga manusia. Dengan menceritakan dongeng-dongeng. Tanpa mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi tidak dengan kingdom vision. Saya dan saudara jemaat Tuhan harus mengetahui kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka hidupmu, merdeka rumah tanggamu. Dan kebenaran itu ketika datang seperti apa? Pisau, pedang roh yang tajam. Firman Allah itu hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua yang memisahkan sendi dan jiwa, sumsum dan roh manusia. Itulah sebabnya ketika kebenaran itu datang tidak enak. Tapi tahukah saya dan saudara, kebenaran itulah yang esok lusa akan menyelamatkan kita. Amin. Karena Alkitab berkata pada hari kemurkaan harta benda tidak berguna, tapi kebenaran akan menyelamatkan orang daripada maut. Oleh sebab itu hari-hari ini terimalah kebenaran dengan segenap hati. Walaupun kebenaran itu kadang-kala mendidik, kadang-kala menegur, kadang-kala memperbaiki, kadang-kala menusuk amat dalam. Pernahkah saudara mendengar firman sampai pulang Riki seki belakang? Bagus itu. Saya pernah, masuk di sini kalau, saudara ya. Tapi saudara, kebenaran itu baik. Amin. Saudara, daripada apa saudara? Kebenaran palsu. Tidak apa-apa. Mabok. Yang penting anak pulang tidur. Itu kan, itu bukan kebenaran. Kebenarannya segala kemabukan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, makan riba ini jarang diberitakan oleh gereja. Rentenir. Saudara, dan Alkitab mengatakan, saudara, kalau kamu takut akan Allah, jangan makan riba. Itu membawa pada dosa. Nanti jemaat lari pendeta. Enggak, kalau jemaat rindu akan kebenaran, biar dia lari, dia akan kembali. Amin. Amin. Daripada satu saat kebenaran itu akan menghakimi kita. Amin. Sukan tuh tapi kita tidak boleh menyampaikan dengan hati yang menghakimi. Karena yang membawa berita pun adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Justru karena apa? Berbelas kasih. Katakan kebenaran apa adanya. Dan kebenaran itu akan mendatangkan berkat. Saya dan saudara pasti pernah, sering diajar oleh yang namanya kebenaran. Satu hal yang pernah saya kenang sampai hari ini. Saya pernah ceritakan. Ketika saya sedang menari rebana. Saudara, pada saat itu hambanya Nabi Culilau, seorang yang berdoa berjam-jam, sampai kami pernah antar di Tomohon rumahnya. Dia berdoa dari jam 7 sampai jam 12 siang tanpa bergerak. Saudara, hanya berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Bahkan dia telepon seseorang. Kamu perlu 100.000 ya? Om. Siapa yang bilang? Anak-anak Osana itu. Tuhan, datang ambil kemari. Bayangkan saudara. Begitu dalam. Pernah khotbah di tempat. Dan pada saat saya sedang bermain rebana. Sedang apa? Apa ini? Dengarkanlah suara Nafiri. Dia di situ. Dan dia bilang begini, turun. Kita pikir, kita lihat kiri kanan. Tanya pendeta saya Supit waktu itu gembala saya. Oh saya turun, tutup kaki, tutup rasa-rasa sembuh pulang. Turun saudara. Dia bilang, duduk. Dalam hati saya, oh Tuhan. Dia bilang, kamu jangan main-main dengan Tuhan.
Itu kebenaran. Dan saya tahu saya buat kesalahan. Saya tahu. Dan saya bersyukur. Saya tetap ada di situ. Air mata saya mulai mengalir. 2, pertobatan dan ketakutan. Takut sekali kita. Iya saudara. Totofore. 3 kata 1. Somalo. Karena begitu turun. Sama bilang, ada bikin apa kok mana ini dah. Oh Tuhan Yesus. Tapi minggu depan saya tetap ada. Saya diskors. Didisiplinkan oleh ketua penar. Sekian lama. Dan saya masih tetap ada. Ketika saya jadi hamba Tuhan, ingatkah saudara, hamba Tuhan mana yang saya pernah pertama kali undang di tempat ini? Julilau. Julilau. Beliau sudah berpulang beberapa bulan yang lalu. Saudara, kenapa kalau saya dendam kepada hamba Tuhan itu, saya tidak akan pernah mengundangnya. Tapi saya tahu, saya perlu dibenahi. Dan saudara tahu, itulah sebabnya saya ada sampai hari ini. Kalau hari itu saya pulang, saya tidak lulus. Amin. Kalau hari ini Bapak Gembala bilang, turun, turun. Ya kan saudara, apa yang akan terjadi? Saudara, saya tidak tahu. Mari tanyakan kepada hati kita masing-masing. Tapi itulah kebenaran. Dan saya belajar hari itu. Dan saya bersyukur baik kita tidak mati di atas mimbar. Karena ada Ananias dan Safira. Di tengah lawatan Roh Kudus mereka main-main dan mereka tewas. Itulah kasih karunia. Tuhan mengasihi orang ini. Hamba Tuhan ini. Dan Tuhan mengharapkan. Bukankah saya dan saudara hamba Tuhan? Izinkan Tuhan bawa kita. Dari yang najis keluar yang kudus. Amin. Dari yang haram keluar yang harum. Apa itu? Kenapa dia diampuni? Percayalah saudara, Tuhan mengampuni kalau ada orang datang minta ampun. Itu selalu hukumnya. Tapi Tuhan tidak akan mengampuni kalau kita tidak mau minta ampun dan kita merasa diri benar. Contoh, jangan jauh-jauh, penjahat di kiri. Dia merasa diri orang benar walaupun sudah banyak bikin dosa. Tapi penjahat di kanan, dia tahu diri. Dia tahu, saya dan saudara tahu. Di mana letak yang harus Tuhan perbaiki dalam hidup. Ada seseorang. Imamat pasal 11 ayat 4. Ayat 4. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Ya. Unta karena memang memamabia dan tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Ayat 8. Janganlah kamu makan bangkainya. Janganlah kamu apa? Sentuh. Sentuh pun tidak boleh. Saudara ya. Saudara, seorang nasir Tuhan tidak boleh sentuh yang bangkai, yang najis. Itu hukumnya. Saudara ya, kita hamba-hamba Tuhan. Jangan coba-coba main dengan dosa, kenajisan, percabulan, pornografi. Tuhan tahu. Di mata manusia kita boleh sembunyi. Tapi tidak dengan mata Tuhan. Nah Alkitab berkata, saudara, tapi ada seseorang. Kan jama dengan sentuh tidak boleh. Markus 1 ayat 6. Markus 1 ayat 6. Tadi untanya tidak boleh diapa? Tidak boleh dimakan? Apakah itu suara unta? Saudara, tidak boleh dimakan dan tidak boleh disentuh. Yohanes memakai jubah bulu unta. Siapa Yohanes? Orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kenapa saudara dia pakai jubah bulu unta? Karena hari itu dia berkata, aku ini najis. Tahukah saudara, Yohanes memiliki banyak pengikut. Yohanes memiliki banyak fans. Yohanes diikuti biar khotbah di padang gurun. Dorang datang sama dengan bivi balalang. Orang pernah di Amurang, di mana? Turangga.
Di sana tidak ada penduduk. Di sana tidak ada penduduk. Di muka utang, di belakang utang. Dan ketika KKR jam 7, jam 8, setengah 9, tidak datang manusia. Yang datang di restoran itu apa? 7 pelayan resto. Pernahkah saudara hadir dan ingat? Dan kita datang hampir 100 orang. Tapi 7-7-nya bertobat. Itu KKR awal akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya. Jadi ketika pulang, malaikat di sorga bersuka cita biar cuma 1 orang. Tapi ketika pergi berapa orang jiwa? Ibu datang ke sini. Berapa ibu kembali? Berapa? 7 apa? 70? Ya enggak 7. 7 apa? 7 orang. Tapi Yohanes di padang gurun datang biar Yohanes khotbah keras. Yohanes bilang apa? Bertobatlah yang datang. Kamu keturunan ular beludak. Ini memang hamba Tuhan. Nggak cocok mengundang makan hamba Tuhan begini. Karena apa? Toto Fore mau undang makan Pak Yohanes. Misalnya habis KKR undang makan Pak Yohanes. Dia periksa. Nggak ada makanan yang cocok. Yang dia makan apa? Belalang. Yang dia minum madu utang. Saudara tahu madu utang itu pahit sekali. Saudara. Iya saudara. Mau undang letako. Kaget dia bilang, kamu keturunan ular beludak. Ular tedung. Bertobatlah. Prajurit-prajurit atau prajurit Roma ini dengan senjata. Prajurit Roma kan waktu itu pimpinan. Kan Israel itu datang, saudara, bayangkan orang-orang berpangkat datang. Orang-orang juga prajurit-prajurit biasa datang. Dan waktu datang, Yohanes langsung bilang, mereka kata, apa yang perlu supaya kami bertobat? Cukupkan diri dengan apa gajimu. Jangan ambil orang begaji. Jangan suap, jangan korupsi. Yang enggak pakai shalom. Dari istana, silakan duduk. Tapi DP fans luar biasa banyak sekali. Iya toh? Sehingga banyak orang kasih nama apa? Anak-anak John. Yohanes DP bahasa Inggris John. Iya, karena terinspirasi dari Yohanes masih di kandungan so penuh Roh Kudus. Iya kan? Iya, ini Yohanes masih di kandungan so penuh Roh Kudus. Kelahirannya menjadi apa? Dulu belum ada acara viral. Buat tutur di pegunungan Yehuda. Apa itu? Viral. Orang yang like. Seluruh Yehuda. Karena apa? Elizabeth sudah bongko-bongko tua-tua hamil. Iya saudara. Itu mujizat. Dan Elizabeth bilang, Tuhan telah menghapuskan aibku. Geger pegunungan Yehuda. Begitulah harus dididik kan. Para imam, DP Papa Imam, kaya mereka. Makanya kan mereka tinggal di kota Yehuda. Kota Yehuda itu tidak semua orang bisa tinggal di situ, 1/10 para imam. Dan ketika dia tinggal di tempat terbaik, tiba-tiba ketika itu Tuhan bilang kepada papanya, Sakaria. Iya kan, Sakaria. Tinggal bawa anak ini. Di mana Tuhan? Dikasih tinggal di padang gurun. Bayangkan. Kalau saudara seorang papa, saudara ingin dia yang terbaik. Mau kasih masuk sekolah bukan di Harvard. Atau apa saudara, di sekolah terbaik teologi. Tapi di mana? Di padang belantara. Saudara, saudara pemimpin teologi terbaik pada zaman itu Gamaliel, tempat Paulus berguru. Tapi Yohanes tinggal di padang gurun. Berapa tahun pendeta? Kira-kira 10-13. Nem boleh makan sembarang. Cuma boleh 2 barang. Balalang dengan madu utang. Yes. Orang ini bayar harga. Kenapa? Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saya dan saudara cuma disuruh puasa. Kita tidak disuruh makan balalang dek madu utang. Untuk mempersiapkan sebuah lawatan, harus ada harga yang kita bayar. Tuhan izinkan kita diproses oleh Tuhan. Seperti Yohanes, terlalu banyak fansnya. Makanya saudara mengerti latar belakangnya kenapa dia pakai bulu unta. Karena orang kagum kepada dia 1000 kagum. Orang hargai dan orang hormati dia. Sangat menghormati. Tapi dia berkata apa? Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 48. Yohanes 1 ayat 48.
Maksud saya Yohanes pasal 1. Ayatnya, saudara, sebentar. Alkitab bilang, ayat 34 dan ayat 36. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang murid. Saudara lihat, banyak muridnya, saudara ya. Ayat selanjutnya. Dan ketika ia melihat Yesus, lihat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dia bilang, yang juru selamat sana. Sini orang najis. Lihat jo tapi baju dari bulu unta. Saya bukan Mesias. Pribadi itu yang Mesias. Saudara, dia tahu kepada siapa dia harus memberikan penghormatan. Dia bilang, jangan lihat bulu unta ini, lihatlah anak domba Allah. Saudara ingat dengan baik, dari yang haram keluar yang harum. Orang-orang yang dipakai Allah, tapi tidak pernah mengambil kemuliaan untuk dirinya. Yang sadar, ia harus makin besar, kita makin kecil. Dari sini kita belajar. Makanya saya sampaikan tadi latar belakangnya. Kenapa dia harus pakai bulu unta? Karena orang memuja dia. Sampai dia berkata, bukan aku, tapi Mesias. Membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Biarlah itu ada dalam hati kita, hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah kita mengambil apapun, kemuliaan apapun, karena kebisaan kita. Toh, saudara pahami ini dengan hati. Kita memberikan persembahan berapa banyak pun, tidak akan pernah sama dengan korban Kristus. Kita berdoa berapa banyak pun, tidak pernah sampai mencucurkan darah. Hanya Kristus yang berdoa sampai mencucurkan keringat seperti darah. Yesus memberikan dirinya. Oleh sebab itu mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Saudara, hal yang kedua, yang terakhir, mari kita lihat apa itu hulu hasil. Imamat pasal 23 ayat 14, 15, 16. 15, 16 saja ya. Kita potong. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat, yakni waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Oke, ayat berikutnya. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Saudara, nama lain daripada hari raya 7 minggu adalah hari ke-50. Pentakosta. Saudara, ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Dan hari itu, di hari di mana waktu hulu hasil, Tuhan meminta satu kepada bangsa Israel. Bilangan pasal 13. Karena Tuhan punya timingnya, Tuhan punya waktunya. Itu yang dinamakan dengan Kairos. Bilangan 13 ayatnya yang ke-3 dulu. Tolong pendeta James baca. Bilangan 13 ayat yang ke-3. Ya, dipilihlah 12 pengintai, kita nggak usah baca ayat 17. 18. Judulnya apa? Ke-12 pengintai. Ayat 20. Mereka disuruh masuk tanah Kanaan. 20. Pada saat apa? Bilangan 13 ayat 20. Tolong maju slide. Terus
Ya saudara, Tuhan ingin mereka masuk pada saat pas Pentakosta. Tuhan ingin mereka masuk tanah Kanaan karena itu adalah jadwalnya Tuhan. Tuhan menandakan hanya kuasa Roh Kudus lah yang akan membawa kalian masuk, tapi mereka tidak mau. Oleh sebab itu hari ini, saya dan saudara, Tuhan mau bawa masuk lebih lagi. Untuk masuk tanah Kanaan. Saudara, untuk apa saudara? Menjalani negeri itu. Karena setiap tempat yang engkau injak akan menjadi kepunyaanmu. Itulah sebabnya saya percaya ini memang timingnya. Pada tanggal 18 kita akan menjalani negeri ini. Kita akan menjalani kota ini. Karena ini sudah genap 7 minggu. Di mana apa saudara? Ini saudara pas. Pada tanggal 18 genap di waktu 7 minggu. Sebagaimana Tuhan mau membawa Israel masuk, demikianlah saya dan saudara dibawa masuk untuk menginjakkan kaki di kota ini. Ini memang sudah waktu Tuhan. Ini memang saudara sebuah jalan-jalan yang saudara saya yakin Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu makanya saya katakan wow Tuhan. Tapi saudara tahu musuh di sana terlalu banyak. Ada raksasa, betul? Ya, orang enak. Siapa yang mimpi raksasa beberapa waktu lalu disampaikan di firman? Bilangan 22, bilangan 13 ayat 22. Sesai, Talmai. Ya, saudara, ini dia yang membuat bangsa itu takut. Betul? Mereka takut di sana ada raksasa. Tapi Yosua bilang apa? Jangan takut. Orang petuan lebih besar dari raksasa. Bagaimana orang baku mengada dengan orang 3 meter lebih 4 meter? Mereka merasa terlalu kecil karena mereka ada di bawah. Tapi kalau kita ada di atas gunung, biar orang tinggi orang rasa pendek. Kalau kita di atas gunung Tuhan, cara pandang kita berbeda. Masalah yang besar, kecil dibandingkan dengan apa? Tuhan. Ini aqua besar kalau dibandingkan yang penutup botol. Karena dibandingkan dengan apa? Penutup botol. Saudara, tapi ini aqua dibandingkan gedung ini. Gedung ini terlalu besar. Ini tuh raksasa. Orang petuhan ini tuh gedung. Persoalan raksasa kita terlalu kecil. Karena kita punya Tuhan yang besar. Itu yang Yosua bilang. Makanya tergantung cara pandang. Apakah hari-hari ini? Jangan bilang masalahmu besar. Bilang Tuhanku besar. Yesusku besar. Saudara, cuma di situ. Mereka berkata nanti kita dimakan. Nanti kita di apa? Yosua bilang bagaimana ini? Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang telah belah laut. Kita punya Tuhan yang kasih air dari gunung batu. Kita punya Tuhan yang membuat air pahit jadi air manis. Masakan cuma orang-orang ini? Ya Tuhan tidak akan tolong kita. Hari-hari ini hanya orang yang punya iman yang sungguh yang akan bisa menduduki negeri. Hanya orang yang berani. Saudara, oleh sebab itu gunakan iman kita. Kenapa Hebron? Yang tempat pertama, karena Hebron artinya disinilah Daud dilantik jadi raja. Disinilah raja-raja ditabiskan. Karena Hebron, makanya dikuasai oleh raksasa. Karena Hebron itu kota para raja. Makanya raksasa mau kuasai itu. Tapi saudara tahu, Daud diurapi Tuhan. Nanti baca di Alkitab, di Hebron. Saudara tahu tempat terbaik. Mungkin tantangannya besar. Makanya saya pernah katakan di beberapa waktu lalu dalam sebuah ibadah. Saudara, Olimpiade ini mujizat. Bulu tangkis Indonesia dimenangkan oleh Putri Sulawesi Utara. Amin. Di tengah pandemi, Poli memenangkan Olimpiade. Dan saya melihat hadiah yang diberikan. Masing-masing 5 miliar. Real estate di satu tempat di Jakarta. Rumah di Kawangkoan diberikan oleh rumah bahkan di Sulawesi Tenggara, gubernurnya kasih rumah. Bayangkan. Belum dana-dana yang lain. Dan ketika saya dan Pak Gembala baca hadiahnya, Pak Gembala bilang, pantas mam. Kita bilang pantas, bagaimana bukan ini terlalu lebih? Dia bilang ini Olimpiade. Lawan-lawan mereka kuat. Tantangan mereka banyak. Dari seluruh negara.
makanya hadiahnya besar. Kalau tantanganmu besar, berkatnya besar, hadiahnya besar. Mau yang cuma kecil-kecil? Boleh. Kelas RT. Menang dapat handuk. Aqua 1 karton. Seimbang. Amin. Tapi kalau untuk Hebron, kelas olimpiade. Amin. Tapi Tuhan menyertai kita. Menyertai saudara. Amin. Bilang kiri kanan, tergantung tantangannya. Oh, bilang kiri kanan, saya tidak takut dengan raksasa. Amin. Ya kan, yang bertanding dengan POLI ini tentu orang-orang dari negara-negara yang sudah melewati tes, melewati latihan, melewati apa saudara, dan berhadapan. Makanya hadiahnya besar. Haleluya. Masih semangat? Amin. Amin. Bilang sekali lagi, saya tidak takut dengan tantangan besar. Asal Allah ada di pihakku, siapakah lawan kita? Iya saudara, makanya ini apa ini, Yosua dan Kaleb so semangat. Tuh, mari Jo. Duh, luar biasa ini, luar biasa. Mari yang lain sok ketakutan. Dia bilang, orang kasihan cuma balalang-balalang. Tuhan bilang begini, kasihan kita ada liang ngoni pasukan, masa ngoni bilang ngoni pediri belalang. Aku tidak mati buat belalang, aku mati buat pasukan. Saudara, makanya hari-hari ini saudara, tergantung apa? Kenapa Yosua dan Kaleb memiliki pandangan yang berbeda? Karena Yosua banyak naik gunung dan Musa. Cuma itu rahasianya. Yosua di mana Musa, bahkan di kemah pertemuan, Musa sok kelar berdoa, Musa sok pulang, Yosua belum pulang-pulang. Cuma di situ letaknya. Makanya Yosua semakin mendalami, mengenal, wow, betapa Allah yang aku sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, sementara yang lain di kemah masing-masing. Mbak Uni, Mbak FBI, Mbak Uni film horor, ketakutan sendiri, lari sendiri. Hasilnya beda. Hasilnya pasti berbeda. Jadi saudara, yang apa? Mau ingin enak, silakan. Yang mau bayar harga, silakan. Karena hasilnya tidak akan sama. Tidak akan sama. Saya harus mengatakan kebenaran sesungguhnya. Supaya kita, ini kan buktinya hasilnya tidak sama. Akhirnya saudara, bagaimana cara masuk? Bagaimana cara masuk? Kenapa? Karena ketika mereka mau masuk, Tuhan bilang, enggak boleh. So lewat. 40 tahun. Bagaimana? Kita juga harus tahu cara masuknya. Yosua pasal 5. Ini kan Yosua yang masuk. Hebron, arti yang kedua, tadi kota raja. Arti yang kedua bergabung. Apa? Bergabung. Coba orang lihat dulu 23. 23, ayat 23. Yang tadi, bilangan 13 ayat 23. Saudara bayangkan DP buah anggur, mesti 2 orang yang pikul, saking suburnya negeri itu. Dan Alkitab mengatakan ada kata eskol. Apa arti eskol? Tandan. Apa itu? Rumpun. Apa itu? Bersatu. Hebron bergabung, eskol bersatu. Saudara, itu makanya Tuhan bilang kalau ada tandan, ya kata firman Allah, masih ada harapan. Yesaya 65 ayat 8. Makanya kan beli pisang 1 tandan, beda dengan 1 sika. Betul tak? 1 tandan itu kan 1, iya, 1 pohon. Ini Yesaya 65. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur, lihat saudara, tandan masih terdapat air, jangan musnahkan, sebab di dalamnya masih ada berkat. Kalau kita bersatu, masih ada harapan, ada berkat. Kalau kita baku-baku baik, baku-baku sayang, amin. Ada apa? Tandan. Bilang kiri kanan, tandan. Waktu saya menikah dengan Pak Gembala, ya datang saudara-saudara dari kampung, ya kita bilang, tapi titip akang 1 sika itu apa?
bisa. Saudara tahu yang datang. Satu tandan yang karong-karong. Saudara, iya saudara. Tandan. Saudara apa? Banyak. Bergabung. Bersatu. Makanya iblis mau pecahkan itu apa? Kesatuan. Tuhan bilang apa? Masih ada berkat. Ini di tengah kesesakan Tuhan bilang asal ngoni bersatu. Asalkan baku-baku sayang. Asalkan baku-baku baik. Nah, itulah eskol. Itulah Hebron. Makanya Tuhan mau pecahkan kongsi. Ya, apa saudara? Kita tim. Harus apa saudara? Bagaimana supaya baku baik? Merendahkan diri. Saling memaafkan, saling mengampuni. Itu jalan. Kemudian Alkitab bilang, yuk kita lihat Yosua 5. 5 menit saya selesai. Yosua 5 ayat 3. Yosua 3 ayatnya yang keempat. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi yang akan kita lakukan belum pernah kita lakukan. Yang akan kita kerjakan belum pernah kita lalui. Kita butuh tuntunan Tuhan. Amin. Yang akan kita kerjakan tanggal 18, jalan itu belum pernah kamu lalui. Belum pernah, apalagi, maaf, hilangkan kata ini. Belum pernah kamu lalui. Tapi Tuhan bilang, asalkan ada tabut di depan. Tuhan bilang apa? Asalkan kalian telah menghormati kehadiranku. Asalkan kalian telah menyembah aku. Ya, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Lalu Tuhan cuma bilang Pak Yosua, Yos, ya, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, amin. Perkatakan firman, setiap telapak yang diinjak oleh, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan kepunyaanmu. Itulah negeri yang akan aku berikan kepadamu. Saya berdoa, hai kota Bitung, inilah negeri yang Tuhan janjikan untuk membawa apa? Lawatan Tuhan. Kita memang belum pernah melakukannya, tapi bersama Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Itulah sebabnya Tuhan bilang apa? Ayat 2. Makanya kita lakukan ini saudara. Ayat 2. Sebelum pergi, Tuhan bilang Pak Yosua, ya saudara, Yosua, ya nanti strateginya aku akan kasih. Setelah apa? Lewat 3 hari. Makanya baru-baru kemarin minggu kita puasa Ester. Di 3 hari itu, Yosua minta petunjuk Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Bagaimana memasukkan? Tuhan bilang apa? Masuk ke negeri, tapi Tuhan belum kasih tahu caranya. Makanya mesti tanya. Tanya apa? Lewat. Kenapa mesti tunggu lewat 3 hari? Yosua berdoa dulu. Dan Tuhan bilang, begini caranya. Mesbah di depan. Ya. Dan apa? Para pengatur pasukan. Dan mesti apa saudara? Ya, yang lebih dulu mencelupkan kaki siapa? 13. 13. Terus? Air yang turun. Amin. Tuhan minta apa? Para imam, pengangkut tabut perjanjian. Sebelumnya ada 1 ayat. Ini penting, ayat 5. Ini yang akan kita kerjakan. Jemaat Tuhan, ini yang akan kita kerjakan. Yosua 3 ayat 5. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan bilang bagi seluruh yang mau menyeberang, kuduskan diri. Kuduskan diri. Tanggal 18, saudara ya, Alkitab bilang, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kuduskan diri. Jangan jamak apa yang najis. Jangan sentuh apa yang tidak tahir. Karena kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah kita lalui. Kecuali Tuhan Allah menolong kita. Kuduskan mulut. Kuduskan hati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu. Amin. Kuduskan diri. Yang mau veto, ya nanti 2 minggu depan. Amin. Saudara, iya, kalau boleh hari Selasa itu adalah hari perhentian. Di mana saya dan saudara memuji,
menyembah, yang lain akan menyiapkan, yang lain memuji, menyembah. Kuduskan diri kita, hati kita. Kenapa? Kita ingin tuayan yang besar. Kita bukan petinju yang sembarang memukul, kata Paulus. Kita harus dapat jarahan dengan apa yang kita kerjakan. Dengan cara apa, saudara? Biarlah orang di kota ini banyak yang sembuh. Biarlah orang di kota ini banyak yang bertobat. Biarlah setiap firman yang dilepaskan itu mengandung kuasa. Kita telah lakukan arahan Tuhan dan kita minta semuanya aman. Ada damai, saudara. Tantangan pasti ada. Jangan saling menyalahkan. Begitu ketemu tantangan, kalau saudara tidak bisa jawab, diam. Amin. Jangan saling itu kuah. Saya bilang kuah. Apa kuah? Bagaimana kuah? Nah, saudara ya. Jadi berdoa. Ketika temui sesuatu, saudara doa dalam roh. Nanti sebentar kita akan adakan rapat. Saudara ya, ada titik-titik yang akan kita masuki. Saya berdoa. Saudara, apalagi ada satu titik yang saya merasa adalah kairos Tuhan. Di satu titik itu, saudara ya, dimana ketika saya melihat HP saya, ternyata di titik itu, tepat di hari itu, adalah sebuah janji saya kepada seseorang hamba Tuhan yang bernama. Beliau meninggal, saudara. Kairos Tuhan, di mana ada orang-orang yang berani. Saudara baik, ini dengar dengan baik. Kuduskanlah dirimu. Hai tim musik, hai tim PW, hai tim Raja Wali, seluruh jemaat Tuhan, kuduskanlah diri kita. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar di antara kamu. Tuhan cuma minta iman. Saudara, apa yang dikatakan? Imam itu injak lebih dulu, sambil bawa tabut. Tabut itu berat, terbuat dari emas murni. Dan Tuhan bilang apa? Sepanjang itu, Alkitab bilang, ini ayat terakhir, ayat 18, ke Yosua 4 ayat 18. Ya, silakan. Ketika para imam pengangkut tabut perjanjian keluar dari tengah-tengah sungai Donan, dan baru saja kaki para imam dijakkan di tanah kering, maka berbaliklah air sungai Yordan ke tempatnya, dan mengalir seperti dahulu, dan meluap sepanjang tepinya. Sepanjang para imam ada di tengah sungai Yordan, air itu, saudara, ke kanan dan ke kiri. Berapa lama? Alkitab tidak mengatakan, tapi akan menyeberangkan 2 juta orang. Kalau dia satu hari 70.000, kira-kira 1 bulan lebih. Kalau satu hari, ya kan? Dan itu butuh kerjasama. Bayangkan, saudara, mau menyeberangkan papa, mama, anak-anak. Belum kalau ada mama yang bilang begini, papa, tak belum mau pergi. Nah, kacau barisan. Ya kan? Mereka orang bilang, belum mau pergi, bagaimana tuh imam sana? So berdiri. Iya kan? Di apa ini? Sepanjang mereka ada di tengah-tengah sungai, air itu, tapi ketika mereka, saudara baca, keluar dari tengah-tengah sungai, maka kembalilah air itu tertutup. Mau menyeberang bagaimana? Jadi mereka harus apa, saudara? Pikul. Ada yang bilang, mungkin ibu baku ganti imam. Mungkin saja. Ampa-ampa orang. Karena tidak mungkin orang berpikul 1,5 bulan. Tapi yang jelas, ada harga. Perlu unity. Ketika Yos bilang, seberangi. Seberang. Jangan ada yang begini, sojo kita, nanti tunggu jadwal berikut. Jangan. Itu namanya unity. Sehingga apa, saudara? Begitu selesai, maka berbaliklah air sungai Yordan ke tempatnya, dan mengalir seperti dahulu, dan meluap sepanjang tepinya. Dan Alkitab bilang, saudara, Yosua 3 ayat 16. Perbandingannya di Yohanes 3 ayat 16. Yuk baca.
Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Abara, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Kenapa air itu harus masuk ke dekat Adam? Adam adalah manusia pertama yang berbuat dosa. Kota yang terletak di sebelah setan. Bahasa apanya? Setan. Kenapa? Air itu, sedang air itu terputus. Saudara, Tuhan berkata, selesai semua yang lama. Sekarang lewati, gapai sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kenapa? Siapa yang bayar ini? Makanya dia kena di Yosua 3 ayat 16. Saudara ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah. Saudara, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau dan saya adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berakhir. Semua yang lama sudah lenyap. Ingat, tapakilah waktu ini dengan waktu dan masa yang baru. Ada harapan baru ke depan. Ada impian baru ke depan. Tuhan sedang buka jalanmu. Tuhan sudah buka jalanmu. Lalui. Ini jalan yang belum pernah engkau tempuh. Tetapi ada jalan baru yang Tuhan sediakan bagi engkau dan aku. Karena Kristus. Karena this is the time. Adalah musim hulu hasil. Yang terakhir. This is the Pentecost. Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom.